ini ya Pak Prabowo sebenarnya konsisten dengan narasi itu ya bahwa dia tuh bukan tipikal orang yang ngejelek-jelekin sebenarnya. Dia guyub lah bahasanya. Guyub, betul. Mau bagaimanapun pasti akan selalu mempertimbangkan bahwa Pak Jokowi adalah salah satu sosok, salah satu orang yang sangat membantu kemenangan Pak Prabowo di 2029 gitu. 2024. Sorry, di 2024 ya. Dengan jiwa Pak Prabowo yang setia kawan, yang beliau tuh pasti tidak gampang melupakan jasa orang yang udah ngebantu dia gitu loh. Untuk sekarang Pak Prabowo pasti butuh semua poros gitu, nggak cuma porosnya daripada misalnya fokus ke porosnya Pak Jokowi terus dimusuhin poros-poros yang lain. Mending Pak Prabowo mencoba menyesuaikan relasi atau hubungan terhadap poros Pak Jokowi, kurang lebih seperti itu. Tapi beberapa waktu lalu tuh Bang, ini juga Bang, Pak Prabowo tuh lupa pidato di mana dia masih muji-muji Pak Jokowi juga tuh soal inflasi itu. Pak Prabowo emang ini ya, Pak Prabowo sebenarnya konsisten dengan narasi itu ya bahwa dia tuh bukan tipikal orang yang ngejelek-jelekin sebenarnya. Dia guyub lah bahasanya. Guyub, betul. Beliau tuh gini ya, mungkin karena ini Mas, latar belakang dia sebagai seorang militer punya jiwa korsa gitu. Jadi Pak Prabowo mau bagaimanapun pasti akan selalu mempertimbangkan bahwa Pak Jokowi adalah salah satu sosok, salah satu orang yang sangat membantu kemenangan Pak Prabowo di 2029 gitu. 2024. Sorry, di 2024 ya. Di 2024 sebenarnya masih jauh. Ya, di 2024. Jadi karena gini, apalagi Pak Prabowo kan mengalami kekalahan demi kekalahan gitu loh. Pasti banyak orang-orang yang sebelumnya kayak Pak Jokowi yang menjanjikan, wah Pak pasti menang, Pak saya bantu. Pasti kan kayak gitu. Ternyata yang bisa merealisasikan itu Jokowi. Hanya Pak Jokowi gitu loh. Maksudnya kita mau nggak mau harus mengakui itu. Yang akhirnya dengan jiwa Pak Prabowo yang setia kawan, yang beliau tuh pasti tidak gampang melupakan jasa orang yang udah ngebantu dia gitu loh. Makanya itu juga yang menjelaskan kenapa kabinet banyak diisi sama orang-orang yang membantu beliau gitu. Itu kan artinya meskipun secara etika itu kurang etik gitu, tapi kan secara politik Pak Prabowo tipikal orang yang nggak gampang melupakan jasa orang yang sudah membantunya gitu loh. Sehingga puji-pujian terhadap Pak Jokowi itu pasti akan terus berlanjut, tapi ya soal penyesuaian itu lah. Jadi ketika misalnya di awal-awal hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat erat, pasti akan ada penyesuaian karena Pak Prabowo juga harus menginisiasi kepentingan poros lain gitu, misalnya porosnya Bu Mega atau porosnya Pak SBY gitu. Maksudnya nggak bisa Pak Prabowo cuman mentingin kepentingan poros Solo aja gitu kan Mas. Itu kan. Karena pasti jadi kecemburuan juga kan jadinya. Pasti kayak gitu, yang akhirnya Pak Prabowo mau nggak mau harus menyeimbangkan gitu loh. Itu bahasanya harus menyeimbangkan semua poros karena untuk sekarang Pak Prabowo pasti butuh semua poros gitu, nggak cuma porosnya daripada misalnya fokus ke porosnya Pak Jokowi terus dimusuhin poros-poros yang lain. Mending Pak Prabowo mencoba menyesuaikan relasi atau hubungan terhadap poros Pak Jokowi, kurang lebih seperti itu. Hubungan-hubungan ini ngaruh ke IKN seberapa signifikan sih? Gini Mas, pasti ini tuh tidak bisa dilepaskan. Pasti publik akan selalu mengaitkan antara IKN dan relasi antara Prabowo dan Jokowi. Karena ini kan IKN ini kan benar-benar legasinya Pak Jokowi, peninggalannya Pak Jokowi gitu loh, yang belum selesai, dan Pak Prabowo di beberapa kampanyenya punya komitmen untuk melanjutkan IKN itu kan. Jadi pasti ketika Pak Prabowo memperlambat, bukan menghentikan memperlambat, pasti publik juga akan menangkap ini sebagai ini berarti ada penyesuaian nih, ada penyesuaian relasi di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu, kayak gitu Mas. Ini kan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan politik gitu kan. Kalau misalkan gue investor punya duit ratusan triliun misalkan ya, berkhayal aja dulu gitu kan. Gue duit ratusan triliun ngelihat IKN statusnya ganti presiden yang jelas-jelas mendukung presiden sebelumnya aja dikurangi, apalagi misalkan 2029 yang terpilih tidak sejalan gitu. Itu pasti akan terlantar nih. Gue juga ragu di situnya gitu. Ada ketidakpastian itu gitu loh. Pasti. Itu akan mempengaruhi sih Mas. Pasti itu persis banget, itu sudut pandang yang bagus banget menurutku Mas ya. Berarti gue udah cocok ya kalau gue megang duit ratusan triliun.
baru sudut pandangnya aja sih kayaknya. Saudara pasti kan melihat pertama apa untungnya ngebangun IKN? Apa untungnya investasi di IKN gitu loh? Yang jauh dari mana-mana, yang oke tadinya yang gini Mas. Bahkan ketika IKN menjadi prioritas di eranya Pak Jokowi aja, yang digembor-gemborkan investor sudah pada ngantri katanya. Komitmen investasi sampai ratusan triliun. Tuh, karena komitmen investasi bahkan yang 1.000 triliun gitu ya. Nah itu bahkan yang ketika IKN menjadi prioritas aja, ternyata realisasi investasi itu tidak terwujud gitu loh. Yes. Apalagi sekarang status IKN bisa dikatakan tidak menjadi prioritas pemerintah, sehingga ya semakin mengecilkan atau mengendurkan minat investasi untuk datang ke situ, Mas. Pasti itu, Pak. Itu kan maksudnya pasti sebab akibat itu pasti. Kalau ibu kota politik tuh belum tentu jadi prioritas ya. Nah, masalahnya penjelasan terkait ibu kota politik secara gamblang aja kita nggak tahu, Mas. Gitu. Masalahnya itunya dulu tuh harus digamblangin dulu apa ibu kota politik sebenarnya. Tapi kan sebenarnya Prabowo punya Gibran nih, yang secara biologis anaknya dari Pak Jokowi kan, makanya yang punya kedekatan, yang mungkin punya kesamaan lebih sama dibanding dengan Prabowo gitu kan, mungkin bisa jadi senjata untuk narik investor gitu kan, makanya nih kita punya penerusnya yang akan meneruskan IKN lebih baik lagi dan satu kepala, misal kata ya, satu kepala, satu hati, satu perasaan dengan presiden sebelumnya Pak Jokowi. Itu sosok Gibran sendiri untuk IKN ini gimana? Pertama pasti yang akan disoroti soal kapasitas ya, Mas. Pasti yang akan disoroti soal kapasitas. Maksudnya gini, Mas, kalau melihat Gibran sekarang ya, pasti orang akan meragukan kapasitas Gibran untuk menarik investasi gitu loh, Mas. Maksudnya bapaknya aja yang lebih politisi, yang lebih berpengalaman, yang sudah menggembor-gemborkan ke publik, ternyata tidak terrealisasi. Iya. Apalagi maksudnya sosok Gibran yang secara kapasitas banyak diragukan oleh publik gitu loh, Mas. Termasuk Bang Feby kan maksudnya tipikal orang yang sangat meragukan Gibran gitu kan. Dia selalu dia pendukung Gibran nih, diehard ini. Maksudnya kalau ngomong di belakang kan kayaknya aduh Gibran gitu kan, maksudnya ada pesimistis terhadap itu, sehingga ketika menempatkan Gibran untuk bertanggung jawab terhadap IKN, pasti ya sisi-sisi pesimistis terhadap sosok Gibran ya pasti akan muncul ya. Tapi dibanding Pak Prabowo, Gibran lebih sering ke IKN loh selama setahun. Persis. Jadi kan ini juga yang menjadi pertanyaan, kenapa Pak Prabowo tidak ke IKN gitu loh. Ya. Kenapa Pak Prabowo tidak datang ke IKN? Maksudnya itu tuh kalau publik melihatnya ya, maksudnya publik melihat itu kan sebagai bentuk, oh berarti artinya Pak Prabowo nggak terlalu serius banget nih untuk ngelanjutin IKN, untuk ngebangun IKN. Toh hal-hal yang sederhana kayak datang aja untuk melihat progres, itu tuh tidak dilakukan gitu loh, Mas. Kayak gitu. Itu juga yang akhirnya publik melihatnya semakin pesimis terhadap IKN dan semakin percaya terhadap berita The Guardian itu bahwa ini berpotensi menjadi kota hantu gitu.